Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isra Hayati dengan NIM 22042119. Pada kali ini saya akan membahas mengenai konsep sistem dan konsep data dalam sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitunya konsep sistem. Pengertian dan definisi sistem pada berbagai bidang berbeda-beda, tetapi meskipun istilah sistem yang digunakan bervariasi, semua sistem pada bidang-bidang tersebut mempunyai beberapa persyaratan umum, yaitu sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen dengan lingkungannya, dan yang terpenting adalah sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan persyaratan tersebut, sistem dapat didefinisikan sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Kumpulan elemen terdiri dari yang pertama yaitu manusia, yang kedua mesin, yang ketiga prosedur, yang keempat dokumen, dan yang kelima data elemen lain yang terorganisir dari elemen-elemen tersebut. Elemen sistem tersebut berhubungan satu sama lain, juga berhubungan dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat beberapa definisi sistem, yaitu yang pertama menurut Gordon B. Davis pada tahun 1984. Ia mendefinisikan sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Yang kedua yaitunya menurut Raymond pada tahun 2001. Ia mendefinisikan sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu komponen-komponen sistem atau elemen sistem yang dapat berupa yang pertama elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem. Misalnya sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Yang kedua, elemen-elemen yang lebih besar yang disebut suprasistem. Misalnya, bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU, perangkat I atau O, dan memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer. Yang ketiga itu batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang keempat yaitu lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Yang kelima, penghubung. Penghubung merupakan media perantara antara subsistem. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu sistem ke subsistem lainnya. Output dari satu sistem akan menjadi input untuk subsistem yang lainnya dengan melalui penghubung. Yang keenam, masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Yang ketujuh, keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang kedelapan, pengolah. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Yang kesembilan, sasaran atau tujuan. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Selanjutnya yaitu konsep data. Menurut Loudon dan Loudon, pada tahun 1998 mendefinisikan fakta-fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang berlangsung dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum ditata dan diatur ke dalam bentuk yang dapat dipahami dan digunakan orang. Menurut Kadir pada tahun 2003, konsep data
merupakan deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Menurut Wilkinson, pada tahun 1992, definisi data ialah fakta, angka, bahkan simbol mentah secara bersama-sama yang merupakan masukan bagi suatu sistem informasi. Klasifikasi data. Data dapat diklasifikasikan menurut jenis, sifat, dan sumber. Yang pertama, klasifikasi data menurut jenis data. Yang pertama yaitu ada data hitung atau enumeration adalah hasil perhitungan atau jumlah tertentu. Yang termasuk data hitung adalah presentase dari suatu jumlah tertentu. Yang kedua, data ukur. Data ukur adalah data yang menunjukkan ukuran mengenai nilai sesuatu. Selanjutnya itu klasifikasi data menurut sifat data. Yang pertama yaitu ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data mengenai penggolongan dalam hubungannya dengan penjumlahan. Yang kedua yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data mengenai pengolahan dalam hubungannya dengan kualitas atau sifat sesuatu. Selanjutnya, klasifikasi data menurut sumber data. Yang pertama yaitu ada data internal. Data internal adalah data asli, artinya data sebagai hasil observasi yang dilakukan sendiri, bukan data hasil karya orang lain. Yang kedua yaitu data eksternal. Data eksternal adalah data hasil observasi orang lain. Data eksternal terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama data eksternal primer. Data eksternal primer adalah data dalam bentuk ucapan lisan atau tulisan dari pemiliknya, yaitu orang yang melakukan observasi sendiri. Yang kedua, data eksternal sekunder. Data eksternal sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari orang lain yang melakukan observasi, melainkan melalui seseorang atau sejumlah orang lain. Selanjutnya itu nilai data. Dr. Marsetto Dono Seputra dalam bukunya yang berjudul Data sebagai Penghubung Manusia dengan Lingkungan Hidupnya menyatakan bahwa suatu data yang bernilai harus memiliki 3 ketentuan, yaitu yang pertama, ketelitian data. Ketelitian suatu data ditentukan oleh kecilnya perbedaan apabila observasi yang dihasilkan data itu diulangi. Yang kedua, komparabilitas data. Suatu pengukuran pada hakikatnya dilakukan dengan cara membandingkan suatu terhadap suatu standar. Yang ketiga, validitas data. Suatu data bisa saja mempunyai kualitas yang baik, tetapi belum tentu valid atau berguna jika tidak menunjang tercapainya tujuan si pemakai atau user. Sekian pembahasan dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.